Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam Pak Iyus. Bagaimana kabar Bu Pipin hari ini? Alhamdulillah, kurang begitu enak Pak Iyus. Kenapa Bu Pipin kok kurang enak? Ada sedikit kendala di sekolah saya, ada kepikiran. Cuma nggak tahu harus bagaimana bercerita ke siapa seperti itu. Oh, mungkin Bu Pipin bisa cerita saja sama saya. Siapa tahu saya bisa membantu. Iya, begini Pak, saya itu kan tahun ajaran baru itu kan biasa ya, kalau di TK itu kan ada murid baru, kulturnya dari keluarga beda-beda, dan ini setahun ini ada 2 anak yang sedikit bermasalah menurut saya ya, jadi saya kepikiran sekali. Kebetulan 2 anak itu mulai dari awal sampai saat ini tidak mau ditinggal sama sekali dengan orang tuanya. Setiap hari pasti di kelas saya ada 2 orang tua. Dan akibatnya itu Pak Yus, yang 2 anak itu akhirnya yang lain mengikuti, meniru. Maunya mamanya semua, bundanya itu masuk ke kelas. Nah, saya pikir mau jadi apa kelas saya ya kalau seperti ini. Masa iya sepanjang tahun Mas ngajar ada ibu gitu ya. Rasanya gimana gitu ya, tidak saya sebebas untuk memperhatikan anak. Dan lagi kan otomatis itu namanya orang tua pasti lebih dominan menjaga anaknya sendiri. Kecemburuan sosial apalagi di tingkat anak-anak, Masya Allah banget. Jadi itu yang kepikiran saya banget Pak Yus ya. Saya ingin gimana ini ya, saya kepikiran lagi. Saya mikir dari tadi itu saya diem, dirasani sama teman-teman kenapa. Tapi saya tidak berani bercerita, takutnya kan tidak enak juga, takut sampai ke yang bersangkutan, itu yang saya jaga. Kan kalau guru kan harus benar-benar hati-hati, apalagi menyangkut perasaan wali murid seperti itu. Seperti Iya. itu Pak Yus. Iya Bu Pipin, kayaknya memang masalahnya agak berat ya Bu Pipin ya. Sampai Berat karena berkaitan dengan wali murid, seperti itu. Betul sekali Bu Pipin. Nah, dari permasalahan Bu Pipin, mungkin Bu Pipin punya solusi? Kira-kira yang ingin saya lakukan ya Pak Yus ya, dalam waktu dekat ini yang ingin saya lakukan itu yang pertama itu mudah-mudahan ini jadi solusi ya, cuman belum saya coba sih, cuman masih terlintas di pikiran saya untuk mengajak khusus 2 wali murid dari anak itu untuk istilahnya sharing tatap muka dulu ya, istilahnya apa ya, kita bertemu secara sederhana dulu, konteksnya itu saya pendekatan gitu, pendekatan personal dulu pada wali murid yang 2 itu, gimana untuk memberi pengertian dan pelan-pelan mengajari anak di rumah itu untuk mandiri dulu, tidak selalu istilahnya itu, kalau istilahnya di sini tuh ngetel ya, istilahnya deket-deket sama ibunya terus gitu ya, akhirnya kan anak susah untuk mandiri, dan saya tidak mau berpengaruh dengan murid saya yang lain seperti itu. Itu yang solusi pertama, ingin mengajak 2 orang wali murid itu, gimana saya itu sebagai seorang guru memberi solusi kepada mereka untuk bukan tidak terlalu dekat ya, untuk mengurangi bagaimana memberikan penanaman di rumah akan pentingnya kemandirian dan mengajari anak untuk ayo dok belajar, untuk saat belajar itu di sekolah dengan bu guru tapi di rumah dengan mama, seperti itu. Jadi akan timbul kemandirian, itu yang ingin saya lakukan, langkah pertamanya itu. Terus yang kedua itu Pak Yus ya, saya ingin memberikan permainan yang tepat kepada anak itu, gimana anak itu tidak tergantung dengan orang tuanya. Ya edukasi kepada anak ya, untuk melatih kemandirian dan mencontoh temannya yang lain seperti itu. Itu loh, diawali dengan hal-hal sederhana dulu. Itu yang terlintas dalam pikiran saya. Terus mungkin ada lagi Bu Pipin. Bu Pipin masih punya plan A sama plan B.
kita kan juga Iya, harus mencadangkan plan C, Bu Pipin. Siapa tahu nanti iya. plan A sama plan B tidak berhasil, Bu Pipin punya rencana lagi. Menurut Bu Pipin, kira-kira apa lagi yang akan Bu Pipin lakukan jika plan A sama plan B itu tidak bisa terwujud? Ada lagi, cuman sebenarnya ini anu ya Pak Yus ya. Saya mau melakukan hal yang mungkin sudah biasa saya lakukan, tapi ini lebih mengarah ke kemandirian. Dalam hal bercerita atau berdongeng. Berdongeng kan setiap hari kan saya mendongeng, tapi mendongengnya itu tidak mengarah ke mandirian, kemarin-kemarin sesuai dengan tema, ya. Tapi kalau sekarang ini saya ingin dalam beberapa waktu dekat ini bercerita tentang edukasi gimana anak itu bisa mandiri dengan cerita bergambar. Ya saya harus buat gambar dulu, ilustrasi dulu di rumah gitu. Itu rencana saya di plan C-nya. Wah, keren sekali Bu Pipin. Bu Pipin sudah punya 3 rencana ya, jadi plan A, plan B, dan plan C. Tapi menurut Bu Pipin, kira-kira kapan rencana itu akan diterapkan? Karena ini kan sangat mengganggu sekali Bu Pipin. Kalau Bu Pipin sendiri tidak merasa nyaman di kelas, dampaknya nanti ke semua anak-anak di kelas itu Bu Pipin. Ya itu Pak Yus, saya ingin kalau plan itu, plan yang saya inginkan itu akan saya lakukan dalam waktu dekat. Insya Allah dalam minggu ini sudah saya lakukan. Mulai besok saya mulai ingin melakukan edukasi itu. Kok rasanya plong ya? Setelah saya berbicara, meluangkan apa isi hati saya, seperti itu. Dalam waktu minggu ini, saya akan lakukan perencanaan yang sudah saya ingin capai target itu bagaimana anak itu mandiri dan tidak tergantung pada orang tuanya lagi. Itu Pak Yus. Oke, siap Bu Pipin. Jadi saya tunggu kabar selanjutnya Bu Pipin. Dari plan A, plan B, dan plan C itu mana nanti yang Bu Pipin bisa terapkan dan berhasil. Seperti itu Bu Pipin. Terima kasih ya Bu Pipin sudah berbagi cerita Pak dengan Yus. saya. Iya, terima kasih juga untuk waktunya. Akhirnya saya menemukan istilahnya solusi atas permasalahan saya sendiri berkaitan dengan kemandirian anak. Begitu. Mudah-mudahan doanya saya berhasil dan sukses dalam hal ini. Terima kasih juga Pak Yus atas waktunya. Siap Bu Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pipin. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, tapi sedikit stres Bu saya. Kenapa? Sepertinya ada sesuatu. Iya Bu Pipin, saya tuh bingung. Bagaimana? Sama anak-anak itu Bu Pipin. Kebetulan saya tuh kan ngajarnya kan sistem blok Bu Pipin. Jadi dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore Bu Pipin. Gurunya lelah, muridnya juga lelah Bu Pipin. Jadi saya bingung, anak-anak itu kadang-kadang itu merasa capek, jenuh, dan kadang mereka juga sedikit mengeluh Bu Pipin. Karena kalau pelajaran produktif itu kan kita dituntut untuk ini Bu Pipin, apa namanya, sudah harus ada hasilnya, harus ada prosesnya. Oh begitu. Iya Bu. Iya. Bingung mengenai saya. Kalau boleh saya tahu ya Pak Yus ya, ceritanya itu dari cerita Pak Yus barusan mengenai kesulitan atau kendalanya, mungkin dari Pak Yus ada sedikit bagaimana gitu, mungkin ada keinginan seperti apa yang bisa mengatasi itu. Ya itu Bu Pipin yang saya pikirkan dari kemarin Bu Pipin. Anak-anak saya itu kan kebanyakan laki-laki Bu Pipin. Memang sih saya ngajarnya itu ya sesuai Bu Pipin. Jadi saya pertama biasanya saya kasih pemantik itu berupa video. Jadi video kegiatan hasil praktek yang saya tayangkan di YouTube. Tapi setelah selesai
mereka belajar, kemudian setelahnya istirahat mereka capek lagi Bu Pipin. Waduh. Itu yang saya bingung Bu Pipin. Jadi gurunya jadi agak stres ini ya, begini ceritanya ya. Iya Bu Pipin. Nah, iya. Dari cerita Pak Yus yang saya tangkap tadi, mungkin ada solusi 1, 2, atau mungkin ada plan yang ingin Pak Yus lakukan. Kan yang ngerti itu Pak Yus ya, gimana karakter anak didiknya Pak Yus itu gimana gitu, yang sekiranya Pak Yus ingin capai dalam waktu dekat, bagaimana? Ya itu Bu Pipin, rencananya sih saya ingin menggunakan ice breaking Bu Pipin. Jadi nanti setelah istirahat itu anak-anak itu kan sudah kenyang Bu Pipin. Untuk memfokuskan lagi, rencananya saya mau pakai ice breaking biar mereka fokus lagi. Kira-kira mungkin 10 menitan atau 15 menit Bu Pipin ice breakingnya. Setelah itu melanjutkan tugas project lagi. Itu langkah plan A saya Bu Pipin. Oh hebat. Berarti sudah ada plan A ya? Iya Bu Mungkin Pipin. ada plan berikutnya? Untuk yang plan B itu Bu Pipin, rencananya saya mau kasih ini Bu Pipin, video motivasi Bu Pipin. Biar mereka kembali lagi, mengingat lagi perjuangan mereka, belajar mereka, tujuan mereka, biar mereka punya semangat lagi Bu Pipin untuk mengerjakan tugas lagi. Itu rencana saya untuk plan B Bu Pipin. Ya. Terus apa ya? Terus mungkin ada lagi, mungkin Pak Yus punya kan gini, untuk plan itu biasanya plan A mungkin tidak berhasil, plan B tidak berhasil. Adakah plan-plan berikutnya mungkin yang ingin Pak Yus lakukan? Seperti apa mungkin? Ya mungkin itu Bu Pipin, alternatif saya biar tambah menyenangkan anak-anak. Mungkin ini Bu Pipin, saya kasih game permainan menggunakan puisi sama kahot Bu Pipin. Biar mereka tidak stres Bu Pipin, biar mereka senang. Iya seru. Oh saya sepakat kalau seperti itu. Berarti dalam permasalahan ini Pak Yus sudah menemukan solusi atau menemukan titik terang. Seperti apa mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Tapi ngomong-ngomong ini ya, iya, Bu untuk Pipin. hari ini perencanaan tanpa tindakan kok rasanya kurang pas. Kapan ini tindakannya yang akan dilakukan kira-kira? Yaitu Bu Pipin, mungkin saya merencanakannya di pertemuan berikutnya Bu Pipin. Jadi saya coba plan A dulu, saya coba nanti yaitu itu apa namanya, kasih ice breaking Bu Pipin. Ya. Kalau misalnya tidak berhasil, nanti saya kasih video motivasi. Oh, bagus, keren sekali. Iya Bu Pipin. Dan yang ketiga yaitu Bu Pipin yang terakhir, mungkin pakai quizy. Jadi biar anak-anak itu berkesan Bu Pipin. Jadi setiap pembelajaran saya itu mereka merasa senang, tidak merasa tertekan dengan tugas, tapi tetap sesuai dengan target yang kita harapkan Bu Pipin. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah jadi perencanaan Pak Yus terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Dan saya tunggu ya kabarnya, bagaimana memotivasi anak-anak agar tidak stres, agar tidak bosan. Setelah pelaksanaan itu, saya tunggu kabarnya. Kita berbincang-bincang lagi. Pastinya lebih seru karena sudah ada target yang berhasil dicapai. Seperti itu. Iya Bu Pipin, makasih ya Bu Pipin. Bu Pipin sudah menjadi pendengar buat saya. Tadi yang awalnya saya agak bingung, agak stres, tapi Bu Pipin mampu memberikan gambaran buat saya untuk mencoba rencana-rencana pembelajaran yang lebih baik lagi Bu Pipin. Iya, sama-sama Pak Yus, saya juga banyak belajar dari sampean. Mudah-mudahan apa yang sudah jadi perencanaan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tunggu kabarnya setelah pertemuan berikutnya. Siap Bu Pipin, terima kasih ya Bu Pipin. Sama-sama. Selamat siang Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipin.